Assalamualaikum semua. Hai. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Kita hari ini mau membahas mengenai seri hukum perdata internasional tentang perkawinan campuran. Saya pakai bukunya Prof. Zulfa Djoko Basuki dan modul dari Universitas Terbuka. Kita mulai aja ya. Oke. Dalam pembahasan perkawinan campuran, saya membahasnya lebih dulu dengan Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Definisi tentang perkawinan ada di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 1974. Saya selipkan slide di video ini juga. Perlu diingat juga, perkawinan termasuk dalam bidang status personal. Untuk Indonesia, mengenai status personal diatur dalam pasal 16 AB. Ini saya bahas di materi status personal individu. Di dalam undang-undang ini, seseorang atau warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat formal dan syarat material. Di Indonesia, mengenai syarat formal di dalam perundangan Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 di dalam pasal 10 dan pasal 11. Saya sisipkan juga slide tersebut di video ini. Peraturan dalam PP 9 tahun 75 sejalan dengan pasal 18 AB, di mana syarat formal bagi warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan pernikahannya di luar wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum setempat di mana dilangsungkannya perkawinan, atau istilahnya lex loci celebrationis. Saya sisipkan juga isi dari pasal 18 AB dalam video ini. Kemudian syarat material. Syarat material diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 6 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 1974. Antara lain mengatur mengenai batas umur untuk menikah, larangan-larangan perkawinan, perkawinan agama, perkawinan harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Kemudian untuk melangsungkan perkawinan bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada persetujuan dari orang tua. Saya sisipkan juga isi dari pasal tersebut di video ini. Jadi jelas ya, jika warga negara Indonesia mau menikah dengan warga negara asing, warga negara Indonesia tetap memenuhi syarat materialnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 1974 karena Indonesia menganut prinsip nasionalitas. Kemudian syarat formalnya berlaku hukum di mana perkawinan tersebut berlangsung. Kemudian mengenai kewajiban warga negara Indonesia yang menikah di luar wilayah Indonesia tertuang di dalam pasal 83 KUH Perdata atau BW. Di situ tertuang apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, baik antara sesama warga negara Indonesia maupun dengan warga negara lain adalah syah jikalau dilangsungkan menurut formalitas yang berlaku di negara tempat perkawinan dilangsungkan.
Saya sisipkan juga isi dari pasal 83 BW. Kemudian diatur juga ke bawah ke pasal 84 di BW juga, kewajibannya dalam 1 tahun setelah kembali ke Indonesia, perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus didaftarkan pada catatan sipil tempat tinggal para mempelai. Jadi kalau saya analisis, pasal 83 BW dan pasal 84 itu juga relate atau sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 1974 yang diatur dalam pasal 56 mengenai kewajiban warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinannya di luar negeri. Saya sisipkan juga isi pasal 56 Undang-Undang Nomor 174 di video ini. Kalau boleh saya ulangi lagi, sejalan di sini adalah warga negara Indonesia yang menikah di luar wilayah Indonesia harus memenuhi syarat formal di mana warga negara tersebut melangsungkan perkawinan. Kemudian setelah mereka balik ke negaranya, mereka mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan perkawinannya. Jadi sejalan di BW dengan Undang-Undang Nomor 174. Perlu saya infokan juga, di dalam Undang-Undang Nomor 174 tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama, tetapi hanya mengatur perkawinan beda kewarganegaraan, sehingga perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan dengan beda agama sebelum undang-undang ini tetap berlaku atau syah, karena undang-undang ini tidak berlaku surut. Dari buku yang saya baca sangat menarik, di mana pasal 56 yang tadi saya sebutkan menyatakan perkawinan harus dilakukan menurut hukum setempat. Terdapat kesulitan bagi pemeluk agama Islam yang ingin menikah di luar negeri. Ada sebuah studi kasus 2 warga negara Indonesia sama-sama beragama Islam, kemudian mereka menikah di Hong Kong dan mereka menikah di depan penghulu, yaitu di Muslim Universal Love Society. Permasalahannya adalah menurut Undang-Undang Hong Kong, perkawinan yang sah itu harus dilakukan di kantor catatan sipil atau Office of Marriage Registrar. Jadi bagaimana perkawinan mereka? Syah atau tidak menurut kalian? Kalau mau didaftarkan menurut Undang-Undang Hong Kong, tidak syah. Kemudian mau didaftarkan ke Indonesia pun juga tidak ada surat pencatatan perkawinan. Sehingga jalan keluarnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan surat keputusan bersama antara Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri nomor 589 tahun 99, nomor 182 tentang petunjuk pelaksanaan perkawinan warga negara Indonesia di luar negeri. Oke, segitu dulu pembahasan saya kali ini. Bye.